kan kalian lebih tahu kan awalnya ya mungkin karena ada kasus apa ya dari personel band kan awalnya mungkin saling apa ya mungkin vokalisnya keluar terus saling ribut dan merembet kemana-mana kena Agnes gitu kan. Jadi kalau kita sih lebih ke karena penyanyi ini profesi penyanyi mulai ada yang ketakutan akhirnya kita bentuk visi lah gitu. Jadi untuk kita menyatukan suara kita aja sebagai para yang berprofesi sebagai penyanyi, pendapatnya tentang hal ini seperti apa supaya nanti kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan ini. Tapi mungkin sempat juga pada akhirnya kakak lebih memilih untuk tidak menyanyikan lagu Dewa 19, mungkin seperti apa kak alasan kenapa? Iya kan daripada ribut-ribut kan ya mendingan kita tunggu dulu apa yang menjadi keputusan di peraturan. Kalau kita tuh udah di mana-mana harusnya aturan itu menjadi apa tonggak kita untuk menjalankan satu kegiatan gitu. Jadi kalau sekarang kan ada persepsi yang berbeda tentang pasal-pasal, tentang undang-undang ini, tentang undang-undang cipta. Jadi biarkan ini dikomunikasikan dulu, nanti ya udah diskusi apa hasil yang terbaik untuk masalah royalti, performing right dan lain-lain ini. Ya nanti pihak-pihak yang berwenang ya dari pemerintah, dari LMKN, dari DJKI, dari siapapun yang masuk di dalam ekosistem musik ini nanti berkomunikasi dan aku yakin sih dalam waktu yang nggak terlalu lama ya kita berdoa akan ada hasil yang nanti ketok palu lah ini yang kita apa namanya kita akui sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita supaya semuanya tuh nyaman. Tapi menurut kakak maksudnya bagus juga nggak sih hal kayak gini atau mungkin malah bikin risih atau merugikan atau seperti apa kak dengan kisruh? Ya semua menurut aku semua ada hikmahnya ya dibalik. Kita nggak ada siapapun nggak mau ada kejadian kayak gini ribut-ribut antara pelaku-pelaku di dalam ekosistem musik ini sendiri gitu. Tapi ya ini kan memang kita juga nggak tahu bisa terjadi seperti ini. Ya udah kita hadapi sama-sama. Yang jelas buat aku sendiri, aku juga penyanyi, aku pencipta lagu. Yang sudah pasti aku juga pengen semuanya pelaku di industri musik ini mendapatkan haknya secara maksimal, secara wajar dan sesuai dengan undang-undang dan semua yang terbaik buat ekosistem, bukan cuma buat penyanyi, bukan cuma buat pencipta lagu, buat pendengar juga, buat para pemangku yang dipercaya untuk mengkolek dan juga mendistribusikan royalti ini, semua ini harus berbenah gitu. Jadi tidak ada yang kita mau salahkan dengan kasus ini. Seharusnya semua orang-orang yang ada di dalam ekosistem ini ikut andil untuk memberikan solusi terbaik. Mungkin ya cara-caranya yang seperti apa ya kita ikutin aja ke depan. Tapi sempat komunikasi juga nggak sih dengan Ahmad Dhani? Udah komunikasi lagi belum dengan pihak Ahmad Dhani? Aku nggak tahu ya karena kalau aku kan tiap Senin ketemu sama kalian, tiap ini aku ngobrol karena kemarin kan ketum kita kan baru umroh, jadi kita juga nggak mau hal-hal kayak gini mengganggu kegiatan-kegiatan yang lebih ini ya, maksudnya lebih khusus pribadi gitu. Jadi kita tunggu aja karena ini kan penyanyi ini juga banyak, kita mendengar suara yang banyak, mana yang terbaik nanti pasti kita akan pilih. Ya mungkin yang terbaik kita ketemu di mana di tempat yang paling nyaman lah, atau diskusi nongkrong warung kopi, itu nggak usah berdebat-debat misalnya, karena ini kan sebenarnya diskusi ya, karena kita sama-sama pelaku, sama-sama pemain di dalam, kalau ini sepak bola kita sama-sama pemain, kita harus menyuarakan ini sebenarnya kepada orang-orang yang selama ini menjalankan tugasnya tidak maksimal gitu loh. Berarti bisa dia bilang harapannya berharap juga untuk bisa duduk bareng berarti bang ya, maksudnya? Oh iya pasti, cuman kan kapan waktunya itu aja kita tunggu, karena aku sih yakin ya, karena ini kan tidak bisa cuma aku doang atau Kang Arman, Ariel, yang lain-lain itu semua kan ada waktunya, ada pekerjaan masing-masing juga yang sudah kita nggak tahu kontrak mereka udah berjalan atau gimana. Jadi kita benar-benar harus komunikasi supaya suara kita itu memang satu, apa yang mau kita suarakan seperti apa. Karena persepsi ini kan sebenarnya lebih ke masalah undang-undang, masalah persepsi pasal-pasal itu seperti apa,
Nah kalau kita sih sebenarnya apapun itu, mau revisi undang-undang seperti apa yang terbaik untuk ekosistem musik, apapun itu, nah ini harus dicatat, apapun itu yang terbaik, semua profesi penyanyi itu pasti ikut gitu. Tidak ada keinginan untuk egois atau menang sendiri. Misalnya dibayar segini, yang pencipta segini, enggak. Kita ngikutin sebenarnya aturan yang memang berlaku gitu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan, dibicarakan baik-baik, disamakan persepsinya, dipertemukan dengan orang-orang yang mengatur ini secara undang-undang, ketemu ngobrol, ketok palu. Udah, buat aku sih kayak gitu. Tanggal 24 besok kabarnya mau ada apakah visi sudah? Aku belum tahu. Belum tahu ya. Aku baru pulang dari Jogja, jadi nanti kita cek lah ya. Bang Judika, abang melihat polemik ini tuh apakah miris gak sih bang? Miris gak sih bang? Atau karena ujung-ujungnya? Udah ujung-ujungnya buat aku hikmah, ada hikmahnya. Semua kan akhirnya dibicarakan. Jadi ini pasti ujungnya akan tetap hal yang baik. Aku percaya itu. Jadi apapun itu, mau terlihat seperti kita ada dua kubu berantem pada akhirnya tujuannya ini yang paling penting. Makanya kayak Mas Dhani misalnya sebut aku maling atau apa, aku nggak terlalu masalah karena tujuannya masih sama. Aku nggak mau ribut-ribut sama orang yang sebenarnya satu tujuan gitu loh. Artinya kita juga mau ekosistem ini berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, dengan siapa aja gitu. Jadi jangan cuma satu kepentingan. Jadi ini kepentingan bersama, harus dipikirin semuanya dari hulu ke hilir. Siapa yang akan menjalankan ini, mekanismenya seperti apa, tarifnya seperti apa, ini semua harus dibicarakan dengan seksama dan ya kita tunggu aja. Aku pikir sih akan ketemu nanti waktunya, itu aja yang aku bilang. Berarti mungkin lebih hati-hati lagi nggak sih sekarang, maksudnya untuk ngebawain lagu-lagu orang lain gitu? Ya kalau aku kan lebih tertib aja, maksudnya daripada aku dianggap nanti kayak itu lagi kayak maling. Atau aku kan punya lagu sendiri juga gitu kan, aku punya laguku aja udah aku cukup untuk perform gitu loh. Jadi bukan masalah curi-curian lagu, enggak. Ini kan kemarin juga di Garuda dibayar sama penyelenggara gitu. Jadi tidak ada sebenarnya. Cuman ya itulah, kalau aku untuk sekarang ini aku memang menghindari dulu untuk membawakan lagu-lagu yang membuat nanti keributan gitu loh. Jadi udah aku main maksudnya aku bawain lagu-laguku aja. Kalaupun di request nanti kalau ada pihak-pihak yang ini, aku yang ngomong dulu gitu supaya tidak makin ini gitu loh, tidak makin makin apa sih namanya, makin ribut lah atau makin nggak kondusif situasinya. Biar kita aman-aman dulu lah, biar nanti ketemu ngobrol. Ya karena lagu ini pada prinsipnya kan membawa kesenangan, menghibur, membawa ketenangan buat yang seneng, buat yang sakit hati, patah hati, yang seneng, jatuh cinta. Prinsip lagu kan sebenarnya dirilis buat itu. Jadi kalau udah ini bawa carut marut, ya mungkin ada kesalahan yang mungkin ya memang PR kita sebagai pelaku di industri, ya kita fight sama-sama gitu. Bang, mungkin untuk edukasi sedikit nih bang, abang sebagai praktisi dalam dunia musik bang, untuk kayak untuk misalnya penyanyi kafe itu seperti apa sih bang sebenarnya pak ketentuannya bang untuk membawakan lagu orang lain? Ya nah itu, ini kan perlu aturan juga semuanya kan. Kalau kayak kemarin misalnya dibilang maling, pengamen yang nyanyi gimana? Dia juga dapat di kafe gimana gitu loh. Jadi ukurannya kan juga harus tahu. Nah itu perlunya aturan undang-undang. Jadi nggak yang ini boleh, yang ini nggak. Aturan itu penting supaya kayak penyanyi kafe juga dia tenang. Siapa yang bayar kah? Kalau kita kan taunya penyelenggara sama ini. Jadi semuanya terlihat memang ya pihak penyelenggara yang melaksanakan bayar untuk event gitu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan gimana ya kita lihat ke depan kan. Ini kan sesuatu yang memang makanya ini kan mau revisi undang-undang gitu. Jadi ini pasal-pasal ini akan dibicarakan nanti mana yang terbaik untuk para pelaku industri musik ini. Aku pikir sih setelah ini nanti udah aman-aman aja kok, karena intinya kan cuma dilihat aja fight ini kan lebih ke mana yang terbaik. Ya ini suaranya begini, yang ini suaranya begini. Jadi nanti pasti akan ada suara yang paling bagus untuk semuanya. Berarti nanti siap juga kan ya, maksudnya kalau nanti diajak duduk bareng semuanya, Dhani dan lain-lain semuanya mungkin siap? Oh siap dong, siap, pasti siap. Dan itu kan cuman ya mungkin ya istilahnya kalau kita nih sama-sama pelaku ya kayak nongkrong-nongkrongan kopi, kita ngobrol enak kan gitu. Jadi ini yang mungkin yang kita pengen, supaya ya ngobrol aja, nggak harus di TV juga boleh, kita ngobrol di rumah siapa kek.
Kan ini kan cari solusi, bukan masalah benar-benaran gitu loh. Mana yang paling baik buat kita, karena masukan-masukan ini kan juga akan berbeda dari sudut pandang yang lain-lain nanti. Nah ini sudut pandang yang banyak ini yang dimasukkan ke dalam aturan, nanti direvisi baru dieksekusi gitu loh. Maunya aku sih kayak gitu. Kalau sudut pandang dari abang sendiri apa kira-kira ntar yang mau diutarakan bang? Ya enggak, aku lebih yang fair aja, yang adil buat semuanya. Jadi apapun itu, karena aku kan juga jadi penyanyi udah lama, jadi ngikutin ini. Apalagi aku bilang aku juga pencipta lagu, pasti aku senang kalau aku udah berhenti nyanyi, atau ya satu saat aku kan pengen juga nggak terlalu banyak jadwalnya, tapi aku bisa mendapatkan hal lain dari pekerjaanku yang lain. Jadi profesiku ada dua, ada penyanyi, ada pencipta lagu. Kalau bisa dari profesiku ini juga benar-benar kayak di luar negeri, semua orang bisa lebih tinggi posisinya dari penyanyi, kenapa enggak? Jadi Taylor Swift, Bruno Mars itu dari lagunya sendiri nggak usah perform juga dia bisa kaya, bisa. Nah itu juga yang kita mau. Nah caranya seperti apa? Ini yang harus, nggak bisa cuman penyanyi dan pencipta lagu ini yang lu begini nggak bisa. Itu pemerintah harus turun, bikin ini keputusan ini. Jadilah aturan yang akan membuat semua ekosistemnya berjalan dengan baik gitu, dan semua penyanyi, pencipta, pendengar pun akan merasa nyaman semuanya gitu loh. Jadi sekarang kan masih banyak hal-hal yang harus ditertibkan. Tapi kalau Ya. dari abang sendiri bang, abang di posisi menuntut royalti itu tuh biasanya tuh di kelas-kelas apa sih bang? Kelas misalnya udah terkenal atau belum terkenal gitu, gimana bang? Enggak, ini kan sekarang kan yang kita tahu memang secara undang-undang LMKN kita, kalau aku kan sudah mempercayakan lagu-laguku dikelola oleh LMKN. Aku di WAMI, di Prisindo untuk performing rights. Jadi selama ini kan memang undang-undang yang kita tahu seperti itu. Jadi WAMI atau LMKN yang menjadi agent kita untuk mengkolek kita punya hak ekonomi. Nah ini yang mungkin selama ini banyak orang nggak puas. Kok kadang segini. Nah itu sama-sama gitu loh, kita ke sana ke LMK. Ini gimana sih? Alatnya apa? Gimana cara pengkolekan? Gimana cara pendistribusian? Kalau masih primitif atau masih kurang ini, ya gedor sama-sama. Datang ke sana, kasih masukan, kita sepakati sama-sama, kita kawal, kita oke, baru jalanin gitu loh. Kalau aku sih itu, karena Nyerahin semuanya aja ke iya, LMK-nya. karena bukan, maksudnya kita lihat LMK ini bisa diandalkan apa enggak. Selama ini. Kalau enggak ya direkonstruksi kayak di apa kayak gitu loh. Karena selama ini kan memang di undang-undang juga ada memang LMK yang diizinkan atau di ini undang-undang untuk menjalankan pengkolekan dan pendistribusian gitu loh. Nah kalau mau ada yang baru ya dibicarakan lagi gitu. Jadi kalau pada pun pengertian persepsi tentang apa misalnya dengan yang lain-lain ya enggak, ya dibicarakan. Susah karena ini kan masalah undang-undang, kita juga harus ini semuanya ya kan, persepsi kan tentang pasal-pasal juga. Kalau ini mau menang ini ya pengacara bisa ngomong ini, yang ini bisa juga ngomong ini. Jadi semuanya nanti harus diuji di pengadilan kan. Mendingan kita ngobrol apa yang terbaik buat kita, baru kita masukkan aturan-aturan ini ke dalam pasal-pasal gitu. Berarti tidak tersinggung kalau dibilang maling Aku itu nggak tersinggung karena aku nggak merasa maling ya. Jadi seseorang yang dibilang maling tidak akan menjadi maling kalau dia bukan maling gitu loh. Artinya ya aku kan, orang juga tahu aku punya track record kerja yang dari gimana gitu. Aku justru menghargai Mas Dhani dengan karya-karyanya, dan aku menghormati karena ada kekisruhan di antara Mas Dhani dulu dengan Once. Jadi aku jangan dulu deh supaya nggak makin riwah, jadi aku hindari ya. Tapi gara-gara itu dianggap nggak mau lagi bawain setelah ya udahlah. Ini mungkin amarah yang kalau ketemu juga aku yakin Pak itu nggak seperti itu. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, tidak masalah sama sekali buat aku. Ya, thank you ya. Terima kasih ya.